Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa arsyadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil arabi wal ajam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Masjid Ahmad Dahlan, pimpinan cabang Muhammadiyah Karangploso, rahimakumullah. Pertama, di pagi hari yang sejuk ini patutlah kiranya kita mengaturkan rasa syukur kita yang sebesar-besarnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa istiqomah untuk hadir di masjid kita tercinta ini dalam rangka mencari ridha Allah. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat sebagai amal sholih. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhirat, dan mudah-mudahan kelak kita akan dibangkitkan bersama beliau di dalam naungan ridha Allah. Yang ketiga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kajian rutin kita setiap Ahad yang ketiga. Dan khususnya kepada takmir, kami ucapkan terima kasih kemarin telah mengirimkan daging kurban ke Kepanjen. Ya, saya sungkan repot-repot tahu, tapi pada tahun depan dicatat lagi ya. Ya, saya berpikir ketika Mas Bahar tanya alamat, wah enggak usah repot-repot lah, terlalu jauh. Ternyata sekarang kan zamannya sudah berbeda, cukup pakai gosen itu sudah nyampe. Matur suwun barokah. Nah, para jamaah rahimakumullah, tema yang saya kirimkan ke takmir kemarin adalah 12 penghalang manusia itu masuk surga. Kalau kita ditanya masuk surga itu mudah atau sulit? Nah, jawabannya kata sulit. Dikatakan sulit, nyatanya Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat itu masuk surga. Illa man aba, kecuali mereka yang tidak mau saja. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, wa may ya'ba, siapa ya Rasulullah umatmu yang enggan masuk surga itu? Kemudian Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Siapa yang mengikuti aku dengan konsisten dan konsekuen, itulah yang akan masuk surga. Tetapi barang siapa yang menyelisihi aku, itulah orang yang enggan masuk ke dalam surga. Tapi Nabi dawuhe kullu ummati yadkhulunal jannah. Kan gampang gitu. Tetapi di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 214, am hasibtum an tadkhulul jannah,
Apa kamu menyangka, apa kamu mengira kamu akan dengan mudah begitu saja dimasukkan ke dalam surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Padahal kamu belum mendapatkan ujian, cobaan sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu. Masadhumul ba'sa, mereka itu ditimpa kesulitan, ditimpa musibah, ditimpa goncangan-goncangan kehidupan, wazulzilu hatta yaqula rasul waladina amanu ma'ahu, sampai rasul dan umatnya yang beriman ketika itu mengatakan, mata nasrullah, kapan ya datangnya pertolongan Allah, saking beratnya ujian. Kemudian Allah Ta'ala menjawab, ala inna nasrallahi qarib, jangan khawatir, pertolongan Allah itu dekat. Nah, dari dua dalil ini berarti kalau kita ditanya masuk surga itu gampang atau sulit, jawabannya ya gampang-gampang sulit. Gampang-gampang angel. Diarani sulit itu nyatanya Nabi Dawud ngoten, diarani gampang itu nyatanya butuh ujian. Nah, para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan materi ini kita bisa meniti jalan lapang menuju surga dengan menghilangkan penghalang-penghalangnya. Penghalang yang pertama sehingga orang itu tidak akan bisa masuk surga, dan ini yang utama, adalah asyirku billah, syirik kepada Allah, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Maka kita betul-betul berlindung kepada Allah Ta'ala dari kesyirikan. Kadang-kadang kita itu tidak terasa, ternyata yang kita lakukan itu adalah perbuatan yang menjerumuskan kita ke dalam perbuatan syirik. Sampai saya punya satu buku, Bapak Ibu. Buku ini judulnya medeni, kafir tanpa sadar. Wah, itu. Jadi tanpa tersadar orang-orang itu terjebak dalam kekafiran. Maka orang yang beriman harus betul-betul murni tauhidnya. Contoh yang kecil saja. Ketika kita sakit, kemudian datang ke dokter, kok alhamdulillah sembuh. Kemudian cerita ke teman-temannya, aku ini loro. Nang dokter iku sip dokter. Waras obatnya barang jos. Ucapan seperti ini tanpa sadar akan menjadikan kita itu menghilangkan Allah. Kira-kira setuju apa boten jenengan dengan pernyataan seperti ini? Ya, maka orang yang beriman itu selalu menomorsatukan Allah. Aku ini loro, alhamdulillah. Aku nang dokter itu Gusti Allah diparingi. Nah, itu kan berbeda ini Bapak Ibu, berbeda. Sing pertama mboten-mboten Gusti Allah nek babar belas. Dokter itu lu pinternya, spesialis. Obatnya ya jos, regane gak larang padahal. Tak obat pindho nek wis penak, Pak. Ini harus kita berhati-hati. Dan itu bukan hanya dokter ya. Apapun saja yang kemudian kita itu menghilangkan Gusti Allah, ini akan menjadikan kita terjerumus dalam kesyirikan, dan itu menjadi penghalang utama masuk surga. Mudah-mudahan kita mempunyai tauhid yang murni. Dasarnya Al-Quran surat Ali Imran ayat nomor 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan Ali Imran, Al-Maidah nih. Mohon maaf, surat Al-Maidah. Surat kelima ayatnya nomor 72. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masyihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Isa bin Maryam. Wa qala al-masyihu ya bani Israil u'budullaha rabbi wa rabbakum. Padahal Nabi Isa itu berkata, wahai bani Israel kaumku, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu sekalian. Innahu may yusyrik billahi
faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Innahu may yusyrik billah, karena sesungguhnya siapa yang mensekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah Ta'ala mengharamkan baginya masuk ke dalam surga. Ini penghalang yang paling utama. Wa ma'wahun nar, dan orang-orang yang syirik itu tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak akan ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim. Naudzubillah min. Maka mudah-mudahan dengan ngaji ini tauhid kita bisa mantap. Amin ya rabbal. Karena ngaji begini berarti kalau kalian jenengan sedang meniti jalan menuju surga. Supaya jangan sampai lah kita itu kemudian dalam kehidupan ini percaya pada dukun. Dukun itu kalau ngomong 10 perkara itu yang 9 mesti salah, yang 1 belum tentu benar, alias salah kabeh. Terus yang riyen dukun itu bodoh mekon. Lah ngono kok dieloki. Ini yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, al-kibr, menyombongkan diri. Sombong karena apapun. Nyun sewu Bapak Ibu, iblis itu dulunya sudah pernah tinggal di surga. Tetapi dia terusir dari surga gara-gara niki, kesombongan. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam, maksudnya sujud itu bukan menyembah, bukan, tapi hormat. Jadi sujud yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada iblis, wa qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Itu adalah sujud tawadhu i'tirafan bi fadili Adam. Hanya sujud menghormati saja. Kemudian iblis mengatakan, ana khairun, saya tidak akan mau sujud kepada Adam. Adam kan masih baru kemarin sore, kula wis wingi isu. Nah itu sombongnya. Ini Adam ini kan junior, saya kan senior. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, ya iblisu ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Wahai iblis, kenapa kamu tidak mau patuh kepada perintahku? Iblis dengan sombongnya mengatakan, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya kan lebih baik ya Allah. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Padahal tidak ada satupun keterangan yang mengatakan kalau api itu lebih baik daripada tanah. Itu hanya kepedeannya iblis saja, kesombongannya saja. Maka akhirnya terusirlah iblis dari surga. Fa innaka rajim, engkau aku laknat iblis. Ini kesombongan. Sombong karena apapun saja Gusti Allah mboten remen. Sombong karena harta, nanti jadi korup. Sombong karena pangkat dan jabatan. Oh, kalau masih menjabat kayak semuanya itu berada di level yang bawahnya dia. Gak gelem nyopo dhisik, wis jadi pejabat. Orang seperti ini nanti kalau pensiun stroke, Pak. Anak buahnya kalau dia datang di briefing, oh mulai sekarang sejak saya memimpin kantor ini, kalau saya datang semua harus menyambut dengan hormat. Kewabe koyo. Nah, ini kesombongan karena pangkat dan jabatan. Nanti jadi Fir'aun. Dan Rasulullah mengingatkan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Itu penghalang yang kedua. Siapa man kana fi qalbihi walau misqala dzarratin min kibrin. Siapa di hatinya ini ada sedikit saja. Misqala dzarrah itu ya sebesar atom lah, sedikit dari sifat
sombong, kiber. Makanya kalau kalian ini harus sadar, kita ini makhluk yang lemah. Kita ini makhluk yang butuh kepada Allah. Kita ini makhluk yang juga butuh kepada orang lain. Tidak ada orang yang bisa memenuhi hidupnya sendiri, itu betul-betul. Maka untuk apa kita sombong? Misalnya kalau ceramah ngeten iki, betul-betul jenengan ganti statusnya nih dari ustadz menjadi stres. Para karpet dan para cendelo. Artinya kita ini butuh orang lain untuk sebuah pekerjaan yang ringan saja. Guyu tok niku enteng. Itu aja butuh orang lain, Bapak Ibu. Guyu niku lah enteng kan? Itu aja butuh orang lain. Coba jalan guyu dewe. Pindah status. Untuk memakai baju ini kita butuh berapa orang? Ada petani yang menanam kapas, kemudian ada pabrik pemintalan benang, ada pabrik penenunan kain, ada penjahitnya. Masa jenengan katanya ngatur dewi kapas, jahit-jahit dewi. Lah betul sakit tak? Itu artinya kita butuh orang lain. Ini kan asalnya kapas dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain. Sudah dilepas, gak usah dikenang, sudah menjadi milik orang lain. Maka kita tidak usah sombong Bapak Ibu. Sudahlah, yang santai aja. Kita butuh orang lain. Nabi Adam ini kalau dari swarga kurang apa? Itu sendirian tidak enak. Tolak. Padahal kan swarga loh. Kita bisa hidup indah, bisa hidup nikmat karena ada orang lain. Jangan sampai kita itu di hati kita satu gak butuh uang, bro. Itu namanya kesombongan. Sombong itu hanya milik Allah. Al-kibriya'u libasi. Kesombongan itu adalah pakaian kebesaran kata Anal mutakabbir. Akulah yang pantas sombong. Makanya untuk pejabat terus pendeta-pendeta saya tidak respon, harus ngalim apa. Tidak penting orang seperti itu. Gitu. Itu tidak boleh sombong kok. Kita ini ya namanya makhluk yang lemah. Ya ayyuhalladzina amanu antumul fuqara'u ilallah. Wahai orang-orang yang beriman, kamu itu butuh kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena ini 12 nih, akan kita percepat. Kalau kesuwen man sampai dhuwur. Jenengan mboten betah, ibu-ibu kula bone wis rono wis rene. Mboten ana apa sebojo mboten apa-apa. Monggo senyaman mungkin. Masuk dah mulai layar untuk batal betul apa-apa. Yang penting sakit napa? Nggih, santai mawon, santai. Yang ketiga yang menjadi penghalang manusia itu masuk surga adalah qati'ur rahim, memutuskan silaturahim, memutuskan persaudaraan. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah qati' ay qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Sebaliknya menyambung silaturahim itu pahalanya luar biasa. Rasulullah bersabda, man ahabba ayyub satalahu fi rizki wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia itu menyambung tali silaturahim. Yang keempat, penghalang orang masuk surga adalah berlaku buruk kepada tetangga. Tetangga ini walaupun secara nasab tidak ada hubungan saudara, Pak, tapi punya hak. Sampai Rasulullah itu setiap kali beliau menerima wahyu dari malaikat Jibril selalu berpesan, ya Rasulullah, jangan lupa ya tetangga. Setiap turun wahyu begitu. Itu Nabi sendiri yang cerita itu. Mazala Jibril yusini bil jarri hatta donantu annahu sayuwarisu.
Selalu saja Jibril itu setiap kali datang menyampaikan wahyu mau pergi lagi itu berpesan Kanjeng Nabi pun supil tonggo, karena tetangga ini adalah merupakan orang yang besar haknya bagi kita. Jenengan misale kepepet nopo-nopo, kira-kira sing bantu niku dulur sing di Jakarta sing sugih napa tangga sing dempet omah? Sing dempet omah. Makanya hidup bertetangga ini akan menjadi jaminan surga, tapi juga akan bisa menjadi penghalang masuk surga. Tergantung kita. Kadang-kadang macam-macam model tetangga nih. Ada tetangga sing api, ono sing resek. Ya sudahlah, kita berupaya baik kepada siapa saja. Walaupun itu kadang-kadang tidak gampang. Tapi karena kita ingin jalan lapang menuju surga, maka kita berusaha untuk berbuat baik kepada tetangga. Idza tabahta marokotan fa'aksir ma'aha. Kalau kita memasak, kita perbanyak masakannya itu. Wa ta'ahad jironaka, kita bagikan kepada tetangga. Walaupun boten masakan sing larang, tetapi paling tidak itu bentuk perhatian kita. Sekali-sekali ngirimi jangan. Tapi jangan sampai tetangganya itu dikirimi sayur atau lauk yang sisa. Ada yang ngirimi cuman tak kirimi gak kepangan di omah. Jarene tanggane awak digawe keren-keren. Jadi kalau kita hidup baik dengan tetangga, ini merupakan jalan lapang menuju surga. Yang kelima, orang itu akan bisa terhalang masuk surga karena dia itu menipu, ngapusi. Sekarang zaman-zaman banyak penipuan, Pak. Kadang-kadang orang itu senang kalau upayanya menipu orang itu berhasil. Misalkan jual beli online, ternyata uangnya sudah ditransfer, barangnya tidak datang, atau datang tidak sesuai dengan yang dipesankan. Ini kayak secara duniawi dia mendapatkan keuntungan, tetapi nanti akan terhalang masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Itu menipu. Kalau orang paham tentang ini, tidak akan berani orang itu menipu orang lain. Sekarang penipuan ini banyak modus dan caranya. Sampai bank ini iso diapusi sampai anak buah dhewe. Kemarin Bank Jatim Kepanjen itu kebobolan 8,5 miliar. Beritanya itu sekarang sedang disidang, melibatkan kepala banknya itu. Itu kan menipu, datanya dipalsu dan lain sebagainya. Korupsi itu kan menipu rakyat. Berarti tambah parah malih nih. Wong sing wis sugih ngapusi wong sing gak duwe. Maka tidak heran kalau orang seperti ini tidak akan bisa masuk surga. Sing dawuhe Kanjeng Nabi sanes kula. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa mereka itu? Hubbun wala bakhilun wala mannanun. Yang pertama orang yang menipu. Kemudian orang yang kikir, orang yang bakhil, itu juga akan terhalang masuk surga. Rasulullah bersabda, al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang medit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat kepada jenengan. Sami-sami gak ada konco, siji loman siji medit, mesti kan milih sing loman. Itu betul sih, tahu Kanjeng Nabi kok, mesti bener deh. Orang medit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia.
dan jauh dari surga. Qaribun minan nar, tapi dekat dengan neraka. Makanya kudu dilatih nih. Latihan lompat, kudu latihan itu. Koyok-koyok kan aja nih dipikir emak, mau nyambut gaya awake dhewe soro-soro kok tiga nopo. Kok nyimut kan ngoten aja nih. Lah kok Tetapi coba kita contoh sahabat Ansor itu yang fenomenal dalam sejarah itu, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka rela mengorbankan hartanya, mengorbankan dirinya sendiri untuk saudaranya kaum muhajirin. Tapi niki boten enteng, niki boten gampang. Soalnya ganjarane swarga. Mudah-mudahan kita bisa diberi hati yang lemah, gampang memberi. Lek kabeh diitung cara ekonomi untung, rugi, badi, mana akhirnya. Duit ditumpuk, dihitung, akhirnya mati, duit gak kanggo garpu tanali. Ini yang dimaksud jama'a amalan wa addadah yahsabu anna malahu ahlada. Kalla. Makanya Nabi niku boten nate nyimpen uang di rumah. Lek yang ditangeti kanjeng Nabi niku sugih napa melarat? Nah niki padha karo niku swarga niku angel napa gampang. Kanjeng Nabi niku sugih napa melarat? Diarani sugih niku Kak. Lah beliau itu tidurnya itu loh di atas pelepah kurma. Diarani melarat waktu melamar Khadijah, mas kami nyari 100 ekor onta. Itu kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu entrepreneur, Pak. Beliau itu sudah usia 13 tahun sudah mengembalakan kambing, sudah bisa bekerja. Umur 25 tahun beliau itu sudah menjalankan perdagangannya Khadijah dan lintas negara itu dari Mekah ke Syam, dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Ethiopia. Entrepreneur kaya Rasulullah itu. Tapi beliau berdoa seperti ini. Yang saya yakin inilah satu-satunya doa dari kanjeng Nabi sing jenengan boten purun maca. Dongane ngeten, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wa hasirni yaumal qiyamah fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Matikan aku dalam keadaan miskin. Dan kumpulkan aku nanti di akhirat bersama rombongan orang-orang yang miskin. Masya Allah. Tapi nyatanya jadi wong melarat itu di akhirat itu cepet mlebu swarga. Mboten pate kathah pertanyaan. Lajeng takon napa enggak duwe. Mungkin apa mboten. Sing sugih niku audite ribet. Apalagi kalau punya pabrik di sana, harta di rumah di sana, hartanya di bank investasi, wes tambah suwe. Tapi lek sing melarat, takoni malaikat, sugih melarat malaikat, wes apa yang takokno. Ini as-sahih loman. Sehingga Nabi itu kaya, tapi kekayaannya itu digunakan untuk kemanfaatan umat. Nggih kula kalian boten saged Pak nyutuh persis boten saged. Nggih minimal 50% lah. Waduh sekakean gak iso. Ya 25% lah. Waduh sekakean gak iso, si ono emane. Ya minimal 1,5% lah. Supaya ongkos Magelang niku lho, Pak. Masa boten saged lho. Lah Abu Bakar saged. Abu Bakar niku ketika mau hijrah, semua hartanya diserahkan sudah. Wes boten diurus dunia ini. Padahal miliarder lho, Pak. Cara sakniki miliarder itu Abu Bakar itu. Abu Bakar sama ikut saya dan punyikan Nabi, kita hijrah ke Madinah. Siap ya Rasulullah. Labbaika ya Rasulullah. Malah itu juga hartanya betul diurus dan semua diserahkan kepada Baitul Mal.
Sampai Nabi tanya itu, hal tarakta li ahlika syai'an ya Abu Bakar. Loh, Abu Bakar, kok sampean karo kabeh iku lho? Lah keluarga sampean sampean tinggal ya. Sampun Kanjeng Nabi. Taraktu lahum wa rasulah. Pun kula tinggali kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Itu Abu Bakar. Lek cara kula dereng saged. Dereng saged. Jauh. Nggih minimal ning wau lho, Pak. 2,5% itu pun Nabi wis mampu Kanjeng Nabi. Sing penting pun ngantos babar blas. Kadang-kadang nyun sewu datang panitia pembangunan masjid. Aku gak duwe dhuwit sepurane titik ayo, tak bantu titik ayo. Kene anune apa niku? Wonten apa niku? Proposal iki tak pelajarani sik kok. Pelajari. Kali pelajari niku kali gelange niku lontang rata-rata pelajarane sik proposal. Oh iya sama ini ya. Ya saya pun bantu kan ditulis 25.000. Malaikat tuas wis ancang-ancang, wah iki akeh iki. Gelange soalnya rentet. Malaikat dicoplok siji lah, coplok siji. Wis aku gak ya gelang iki ae. Tapi emang kayak Khadijah itu juga begitu. Khadijah itu kaya raya. 2/3 perekonomian Mekah itu milik Khadijah. Jadi kalau ada 3 toko, yang 2 itu milik Khadijah. Itu begitu beriman kepada Rasulullah. Semua hartanya diberikan kepada dakwah Rasulullah. Gelangnya dicopot di kafe. Gelang emas loh gitu, sanes gelang karet. Nah ini. Yang ke-7, tadi yang ke-6 kikir ya. Nah sebelum ke-7 saya sampaikan dulu dasar ayatnya. Surat Ali Imran ayat 180. Surat ketiga Ali Imran ayatnya nomor 180. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Kamu jangan sekali-kali mengira orang-orang yang kikir itu akan mendapatkan karunia dari Allah. Mereka mengira dengan kikir itu baik bagi mereka. Mereka mengira dengan kikir itu hartanya semakin banyak. Padahal bal huwa syarrul lahum. Padahal itu sesungguhnya adalah jelek bagi mereka. Yang paling medeni niki. Yang paling medeni sayutawakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Walillahi mirasus samawati wal ard wa huwa bima ta'maluna khabir. Harta yang mereka kikirkan itu, harta yang mereka tumpuk-tumpuk itu nanti akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Betapa beratnya itu. Ini firman Allah Al-Quran. Mesti bener ya. Karena milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Cara jenengan napa niku melakukan perjalanan niku enake bebane enteng napa abot, Pak? Enteng. Balik jenengan kados almarhum Ustaz Abdul Mukhid Batu Tepang ya. Itu sudah ngomong ke anak-anaknya, aku lek mati putusan kono sak sekolah iki motorku ojo dipek tak gawe mati. Maksudnya itu digawe gawe itu kemaslahatan umat. Tidak diwariskan. Bahasa ini kadang-kadang salah orang tua itu. Numpuk-numpuk harta anaknya di kayak warisan, dia sendiri pulang tidak membawa apa. Ini mudah-mudahan kita bisa memperbanyak bekal dan tidak memperbanyak beban nanti di akhirat. Satu di antara yang membebani adalah harta yang ditumpuk-tumpuk, harta yang kemudian tidak kita belanjakan di jalan Allah. Yang ketujuh kikir ke-6
Nggih, terus nggih. Mengukit-ukit kebaikan. Kadang-kadang nggih mboten krasa nggih. Iku ben gak tak tolong. Gak iso. Hilang sudah ganjaran. Gak sida mlebu swarga. Terus malaikat tuh tak titik wis tak hapus. Dasarnya Al-Qur'an, ini semua ada dasarnya, Pak. Mboten ngawur. Baik Al-Qur'an ataupun hadis yang sahih. Mengungkit-ungkit kebaikan, mengungkit-ungkit sedekah, ini akan bisa menjadi penghalang masuk surga karena sedekah kita itu akan dinihilkan oleh Allah Ta'ala. Ya, dimufliskan kita, dibangkrutkan. Karena kita hanya ingin pujian toh berarti. Tidak libtigha'a mardatillah, tidak mencari ridha Allah, tapi mencari lem-lemane menungso. Niki eman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah engkau menyebut-nyebut sedekahmu itu dan menyakiti perasaan si penerimanya. Ini KI, tapi omongannya pedes. Itu entek ganjaran. Misalkan ada tetangga yang tidak mampu, didatangi, dikasih uang, oh, Pak, tak kayak duit. Sampai tidak malas terus ya ini iki, bahkan melarat terus ini iki. Jaga no aku toy, aku nyene soge, tapi aja jaga no. Wah, ini entek ganjaran. Maka kalau kita sudah berbuat kebaikan, nyuwun sewu ngapunten, seperti kita itu buang air. Masih bengi mangan sate, masih bengi mangan napa niku capje sing larang niku. Isu gak usah didelok wis. Sing sate sing digrek. Mboten usah. Sudah seperti itulah kita bersedekah. Mudah-mudahan itu jadi bekal akhirat kita. Ngoten. Dan ini perlu kita tumbuhkan karena memang sifat manusia, termasuk si ngomong ini seneng dilem. Gue laku nyumbang 2,5 juta ya, di share. Cek ngomong aksinya, cek ngomong termotivasi. Padahal sesungguhnya hati kecil kita, cek ngomong roh lah aku gelomang. Nah, dibilangin, la tubtilu shadaqatikum. Jangan kau batalkan sedekahmu. Jangan engkau rusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Nah, boleh cara Jawane undat-undat. Napa? Mengundat-undat, ya betul ya. Undat-undat. 10 tahun yang lalu saya geleng-geleng. Soal ben lali ya. Kak Dedo tak utangi loh. Sedikit akhirnya batal. Yang ke-8, mempunyai sifat yang buruk, akhlak yang buruk, akhlak yang madmumah, baik dari tutur katanya, lek nang wong kasar omongane. Teko dicak, "Boh, bah, gah." Ojo omongane cekak tok ngoten. Ini akan jadi penghalang. Karena Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sampai Rasulullah mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Engkau tersenyum saja kepada saudaramu itu sudah bernilai sedekah. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Sayyul malakah, yaitu orang yang berperangai buruk, orang yang tidak berakhlak. Dan nyuwun sewu, kita bersyukur sebagai orang Jawa ngugemi betul akhlak. Kalau ada orang yang sepuh duduk, mesti on amite, itu akhlak. Coba jangan lihat anak muda pinter, cerdas, tapi tidak berakhlak. Tertarik apa tidak jangan? Tidak mungkin tertarik. Dan anak sekarang rata-rata sulit begitu itu. Bahkan kayak sopan itu tidak bisa. Ngomong pada gurunya aja, kalau anak yang dulu itu ditanya gurunya, sudah dikerjakan PR-nya? Sampun Pak, atau sudah Pak? Nah, sudah Pak, sudah. Ini sudah berbeda sekarang zamannya. Padahal pendidikan akhlak ini penting. Nah sudah, yang ke-9, orang itu akan terhalang masuk surga karena dia itu senang adu domba.
Adu domba itu wa golek wa madu, wong elek adu-adu. Obong-obongi senengane. Ini akan menjadi penghalang. Dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat nomor 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah." Orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka lakukanlah tabayyun, fatabayyan, cross check, check and recheck. Apalagi zaman media sekarang ini, media sudah era medsos seperti ini. Kadang-kadang berita itu bisa disebarkan tanpa tahu kebenarannya. Maka terhadap yang seperti ini kita harus melakukan tabayyun. Jangan sampai kita itu menjadi bagian dari penyebar berita yang tidak jelas sumbernya. Apalagi sifatnya itu mengadu domba. Malah kalau bisa kita itu jadi pendamai. Jadi Rasulullah itu memberi toleransi, ada kebohongan yang diperbolehkan. Satu di antaranya bohong untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Sampai ngoten, bukan malah orang yang tidak berselisih diobok-obok supaya berselisih. Itu namanya adu domba. Itu namanya fattanun. Fattatun itu orang yang senang mengadu domba. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata fattatun. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Yang ke-10, kalau ini insya Allah kita tidak lagi. Apa itu? Syaribul khamr, orang yang suka minum minuman keras, mabuk. Nah, sekarang mabuk ini Pak, tidak hanya minuman keras Pak, banyak sekali variannya. Bahkan kita itu sempat prihatin kemarin sekitar 3 minggu yang lalu di Malang, di Klojen itu, ya, ditemukan pabrik ekstasi terbesar se-Indonesia. Ya, dengar itu beritanya ini. Ya, kita bersyukur sudah ditangani kepolisian. Andai kata itu tidak sampai ketahuan bagaimana, sudah beroperasi bagaimana nasib anak-anak muda kita. Itu satu hari bisa memproduksi 4.000 pil ekstasi. Belum obat-obat terlarang yang lainnya. Bentuknya seperti remaja itu. Rumah kontrakan tapi ditulisi tempat event organizer. Nah, di dalamnya itu terdapat pabrik narkoba. Kenapa kok dipilih Malang? Tentu mereka punya pertimbangan. Berarti Malang ini darurat narkoba. Di sini banyak mahasiswa, anak-anak SMA. Ini harus menjadi lampu kuning, warning bagi para orang tua. Ya untungnya segera tertangkap. Itu kalau sampai berjalan, bagaimana nasib mahasiswa-mahasiswa di kampung orang tuanya itu dibelani, tidak karu-karuan mencari uang, kirim ke sini, di sini gitu pun narkoba, anaknya tidak pernah kuliah, hancur. Maka kalau kita tidak kembali pada ngaji seperti ini, kita akan terseret oleh fitnah zaman akhir. Dan panjenengan sudah sergap ngaji, tapi bagaimana dengan anak-anak kita, generasi-generasi muda kita? Masa niki jenenge sholat malu, warek SMP, kalau kan ngajar SMP, setiap mau pelajaran saya tanya, anak siapa yang tadi pagi tidak sholat subuh? Itu anak 31 kelas itu, saya ngacung arek petulikur tak itu. Ada 3 anak perempuan tidak ngacung,
Saya optimis, oh si ono sing sholat. Sampai tadi sholat ando, buatan Pak kalau halangan, berarti gak sholat kabeh. Begitu kenyataannya. Dan mereka meninggalkan sholat itu sudah biasa. Tidak ada rasa menyesal, boten getun, gak wedi. Ini menjadikan kita itu berhati-hati. Maka minuman keras bukan hanya diartikan sebagai mabuk-mabukan minum, tetapi segala sesuatu yang menjadikan orang itu lupa kepada Allah. Itu namanya khamr. Kullu muskirin khamr wa kullu khamrun haramun. Setiap yang memabukkan, yang menjadikan orang itu lalai, itu khamr, narkoba. Iku sing duwe, sing mboten gak ada duwe. Jamur telentong niku lak diolah napa jenenge master kan. Itu gawe ngeracik-ngeracik dhewe itu sih gak duwe. Katanya bisa fly in the sky, melayang-layang di udara. Akhirnya overdosis. Naudzubillah min. Yang ke-11 penghalang masuk surga adalah uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Baik orang tua kita itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Kalau sudah meninggal, bagaimana cara kita berbuat baik? Yang mendoakan. Karena orang-orang tua kita sudah meninggal, sekarang ini mereka itu menunggu doa dari anak-anak. Pernah saya sampaikan sebuah hadis, ada orang itu yang fasilitasnya di alam kubur itu semakin hari semakin ditingkatkan, semakin hari ditingkatkan. Dia bertanya pada malaikat, kenapa ini malaikat? Ada apa ini malaikat? Kok saya selalu diberi fasilitas yang lebih baik setiap harinya, dipindah dari satu tempat? Kata malaikat, istighfari waladika laka. Istighfari waladika laka. Itu karena putra panjenengan setiap saat selalu mendoakan dan memohonkan ampun untuk panjenengan. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu investasi akhirat yang tidak pernah berhenti. Alangkah bahagianya orang tua yang meninggalkan di belakangnya anak-anak yang solih dan solihah. Amin ya robbal alamin. Tapi lek anake mboten dingajekno, tidak dididik agama, durhaka. Nanti kalau orang tuanya sudah sepuh, anaknya sugih, orang tua ditaruh di panti jompo, dititipkan, mosok duit, begitu. Yang terakhir, orang yang tidak akan masuk surga itu adalah dayus. Dayus itu kenapa? Laki-laki yang tidak punya rasa cemburu pada istrinya. Menurut saya mengapunten, seperti ini ada loh Pak, laki-laki yang istrinya justru ditawarkan, dijual ya, kepada laki-laki lain dengan tujuan mendapatkan uang. Seperti ini haram masuk surga. Maka seorang laki-laki yang mempunyai istri itu harus safe, mengamankan, jangan memberikan kebebasan ya. Istrinya pergi sampai jam 12 malam, tidak pamit, dibiarkan saja. Itu namanya dayus, tidak peduli. Dan orang seperti ini haram masuk surga. Pas 12